Selamat pagi, Kang Eri, Teh Dia, luar biasa. Suaranya sangat penuh sekali, Kang. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih, Kang. Bagus sekali suaranya Iya. Jadi Kang Eri ini musisi jalanan di kota Bandung, Iya. betul? Nyangka nggak sih bahwa ternyata Kang Eri ini menjadi viral di media sosial? Awalnya sih nggak nyangka ya mengalir begitu saja dan terus tiba-tiba ada teman-teman yang bilang, Ri, itu kamu mulai viral loh ngamen di TikTok gitu. Pas kita lihat ada postingan dari orang yang viral ketika saya ngamen di TikTok. Nah terus dari situ saya bilang sama istri saya, ya udah kenapa nggak kita posting sendiri aja di TikTok. Nah, mulailah kita posting, ternyata langsung naik gitu. Oke, jadi sebelumnya orang lain yang posting ini. Iya. Ketika melihat penampilan Kang Eri, kemudian jadi viral di media sosial, akhirnya berdua bersama istri, oke kita bikin konten bersama. Iya. Jadilah viral sekarang dan hadir di pagi-pagi hari. Dan ini sebenarnya berapa lama sih ngamennya? Ngamen itu mungkin sudah baru setahun ya. Oh, baru setahun. Dan didampingi oleh istri terus? Iya. Sebelumnya pekerjaannya apa? Sebelumnya saya penyanyi. Penyanyi Oh, memang ya. penyanyi ya. Karena beda suara nyanyinya beda. Iya. Kalau yang nggak biasa nyanyi emang bukan penyanyi itu beda. Kang Eri, maaf, ya pengamen atau musisi jalanan mereka juga kan penyanyi. Tapi sebelumnya emang nyanyinya di mana? Saya sempat, ya saya juga berawal pergi ke Jakarta tahun 2005. Itu kemudian tahun 2006 saya masuk ke salah satu label di Jakarta. Terus merilis 2 buah album di sana. Terus berjalan dengan waktu sampai tahun 2010 salah satu single saya alhamdulillah menjadi soundtrack di salah satu program acara di Trans 7. Dan juga lagu itu cukup melekat juga sama saya gitu. Aduh, waktu itu lagu nyanyi apa apa lagu itu? di Trans 7, Kang? Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Iya. Itu judulnya Mata Hati ya? Mata hati. Teh Dia, Masya Allah. ketika suami meminta Teh Dia sebagai istri, ini adalah jalan terakhir satu-satunya Iya. mengamen di jalanan. Apa dalam pikiran seorang Teh Dia sebagai istri? Ya nggak berpikir panjang, ya udah ayo gitu, jalanin aja dah. Yang penting bisa makan gitu kan pada saat itu, sesimpel itulah awalnya. Nggak berpikir untuk ninggalin atau apa ya, karena niatnya menikah ibadah. Ya. Ya udah, apapun yang terjadi ya Suka maju duka aja terus. bersama gitu ya, Teh, luar Betul. biasa. Akang pasti bahagia punya istri yang soleha, yang bisa menerima Akang apa adanya. 6 tahun bersama dengan Kang Eri, apa yang membuat Teh Dia jatuh hati kepada Kang Eri, mau menerima pinangannya? Dia itu yang mengajarkan kehidupan untuk saya. Seperti keikhlasan, kesabaran, Mohon maaf, pada waktu itu bersyukur. belum lumpuh sih Akang. Sudah. Saya sudah bertemu lumpuh. dia dengan keadaan seperti ini. Sudah, karena tidak melihat itu dari tahun 2003 kan. Nah, ketemu saya itu Agustus 2016 dan tidak pikir panjang, Desember 2016 kita menikah. Wow. Karena kesabarannya, keikhlasannya. Kang Eri, mohon maaf tadi Teh Dia sempat menyebut bahwa tidak bisa melihat dimulai 2003. 2003. Sebelumnya bisa melihat. Sebelumnya bisa melihat. Lalu apa yang terjadi? Penyebabnya kenapa, Kang? Saat itu memang masa lalu saya kelam ya. Jadi saya sempat broken home juga, kurang dekat dengan orang tua. Sehingga semua pertanyaan di dalam benak, saya kan dari kecil juga kaki kiri saya lumpuh, jadi saya jalan menggunakan tongkat. Dan itu juga sering mendapatkan penghinaan, bulian gitu kan sejak kecil. Jadi semua kemarahan, semua pertanyaan saya itu saya alihkan di jalanan dengan mengikuti pergaulan yang tidak benar, mabuk-mabukan, sampai saat itu benar-benar frustasi. Jadi seminggu itu saya nggak tahu
saya ngapain aja. Yang pasti itu setiap hari mabuk sampai akhirnya yang saya ingat itu suatu benturan di kepala saya keras sekali. Itu di jalanan. Saya lagi naik motor seorang diri. Saya meskipun pakai tongkat, tapi saya masih bisa naik motor. Ya. Benturannya sangat keras sekali, seperti yang saya rasakan seperti halilintar gitu. Nah dari situ saya masih ingat nggak ingat, saya masih bisa pulang ke rumah. Di rumah saya nggak ingat lagi, saya tidur, mungkin nggak bangun-bangun. Besoknya dibawa ke rumah sakit dan tersadar di rumah sakit udah gelap. Saat itu sudah mulai tidak bisa melihat. Langsung gelap. Gimana perasaannya Kang? Kita tahu bahwa Akang tidak bisa melihat. Karena sebelumnya bisa melihat. Ya, yang pasti shock berat lah ya. Shock berat, tapi itu tidak berlangsung lama. Detik itu juga seperti ada tuntunan dalam hati saya. Ini tinggal ada dua jalan nih. Daripada kamu shock-shockan, daripada mengeluh-mengeluhan, frustasi-frustasian, ada dua jalan aja. Kamu mau hidup atau mati? Gitu. Kalau mati, mati aja secepatnya. Jangan nyusahin orang lain. Kalau mau hidup, kamu harus berjuang dengan apa yang saya punya. Itulah yang harus jadi bekal saya untuk berjuang. Termasuk dan berjuang memperbaiki, ya. dengan istri dan juga kursi rodanya. Betul. Tapi yang kita dengar betul bahwa kursi rodanya sampai dengan sekarang Masih nyicil. Iya. Termasuk alat buat ngamen juga masih Iya, nyicil. betul. berapa nyicilnya kursi roda? Kursi roda cicilan 100 berapa? 100 berapa ya? 100. Harganya berapa? 150 lah. 150 per bulan. Sejuta sekian lah kursi roda. Nah, alat ngamen berapa per bulan nyicilnya? Sebulan itu 150-an. Juga sama karena lebih ya? Enggak, kita itu ngambil ya yang 6 bulan. 6 bulan. Kalau yang Jadi- alat ngamen itu yang jadi sekarang yang 325 Jadi kalau harganya nggak salah. berapa harganya? Kalau speaker yang sekarang 1.750.000. Oke, penghasilan sehari biasanya berapa? Penghasilan itu bisa 100, 200. Sehari. Ya, tapi kalau lagi mujur kita pernah dapat hampir 500 ya. Kalau lagi mujur gitu. Jadi kalau Tapi- sepi-sepinya itu udah 100.000. 100.000. Berarti kalau per bulan setiap hari kerja berarti 3 juta dapatnya. Iya, kurang lebih seperti Cukup itu. untuk keluarga. Harus cukup. Harus Sudah cukup. punya anak? Sudah. Saya sebelumnya pernah menikah dan punya satu putri, namanya Kirana, umurnya 12 tahun saat ini dan ikut sama kita. Iya, iya. Oke. Kita lunasi pokoknya semuanya dari Kita pagi-pagi. lunasi semuanya di sini. Udah nggak punya utang lagi. Utangnya cuma itu aja kan, 2 itu aja kan? Iya. Ada lagi utangnya? apa ya? Ada itu aja. Bilang ada, kalau dia bilangnya, bilang ada. Pokoknya tadi alat pengamennya dan kursi Alat rodanya pengamen, kursi roda dari kita yang Betul. lunasi. Betul. Ada lagi? Panic attack. Sebetulnya Nanti ada uang jajan juga dari kita. Karena memang program kami ini pagi-pagi ambiar seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Iya kan?